Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam Injil hari ini, Lukas memberikan catatan tentang penyembuhan 10 orang penderita kusta, dan hanya 1 orang yang telah disembuhkan datang kepada Yesus untuk berterima kasih dan memuliakan Allah. Orang itu adalah orang Samaria. Bersyukur dan berterima kasih adalah salah satu tema dari Injil Lukas. Memuji Allah atas segala sesuatu yang diterima darinya. Itulah sebabnya mengapa Lukas mengatakan berkali-kali bahwa orang-orang mengagumi dan memuji Allah atas hal-hal yang Yesus lakukan. Injil Lukas juga memberikan beberapa nyanyian pujian yang mengungkapkan pengalaman syukur. Ayat 11. Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Lukas ingat bahwa Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, melewati Samaria untuk pergi ke Galilea. Dari awal perjalanannya sampai saat ini, Yesus berjalan melalui Samaria. Barulah saat ini dia meninggalkan Samaria melewati Galilea untuk mencapai Yerusalem. Itu berarti bahwa ajaran-ajaran penting yang diberikan Yesus semuanya diberikan di wilayah yang tidak didominasi oleh orang-orang Yahudi. Mendengar bahwa pasti sukacita besar bagi komunitas Lukas yang berasal dari wilayah kafir, Yesus peziarah melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem. Yesus terus menghilangkan perbedaan atau ketidaksetaraan yang telah diciptakan. Yesus melanjutkan perjalanannya yang panjang dan menyakitkan dari pinggiran menuju ibu kota. Dari agama yang menutup diri ke agama yang terbuka, yang tahu bagaimana menerima orang lain sebagai saudara dan saudari, putra dan putri dari Bapa yang sama. Keterbukaan ini juga diwujudkan dalam penerimaan yang diberikan kepada 10 penderita kusta. Ayat 12-13. Seruan minta tolong pertolongan dari penderita kusta. 10 penderita kusta mendekati Yesus, dan mereka berhenti dari kejauhan dan berteriak, "Yesus, Tuhan, kasihanilah kami." Penderita kusta adalah orang yang dikucilkan, terpinggirkan, dibenci,
dan tidak memiliki hak untuk tinggal bersama keluarga. Menurut hukum pada waktu itu, penderita kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan harus menutup wajahnya sambil berseru, "Najis, najis." Bagi penderita kusta, usaha untuk mencari obat berarti usaha untuk mencari kesembuhan agar dapat bersatu kembali dalam masyarakat. Para penderita kusta haruslah tinggal terasing. Siapapun yang tersentuh oleh penderita kusta menjadi najis, dan dengan demikian menghalanginya secara hukum dan sosial untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara dan saudari, dengan cara menangis, penderita kusta menyatakan iman mereka kepada Yesus yang dapat menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh Allah dan menerima berkat yang dijanjikan kepada Abraham atau dari Abraham. Ayat 14, tanggapan Yesus dan penyembuhan. Yesus menjawab, "Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam." Imam harus memberikan kesaksian tentang kesembuhan orang yang berpenyakit kusta. Tanggapan Yesus menuntut iman yang besar dari para penderita kusta. Mereka haruslah pergi ke imam seolah-olah mereka sudah disembuhkan, padahal kenyataannya tubuh mereka masih diselimuti dengan kusta. Tetapi mereka percaya pada firman Yesus dan pergi ke imam, dan ternyata penyembuhan telah terjadi dalam perjalanan mereka menuju imam. Mereka telah ditahirkan atau disembuhkan. Penyembuhan orang kusta ini mengingatkan kita akan kisah penyembuhan Naaman dari Aram. Nabi Elisa memerintahkan Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman harus percaya pada firman Nabi Elisa. Yesus memerintahkan 10 penderita kusta untuk mempersembahkan diri mereka kepada para imam. Mereka hendaknya percaya pada firman Yesus. Saudara dan saudari, ayat 15-16, reaksi orang Samaria. Salah satu dari mereka melihat dirinya sembuh, berbalik memuji Tuhan dan bersujud di hadapan Yesus, berterima kasih kepadanya. Pria itu adalah orang Samaria. Mengapa orang lain tidak kembali? Mengapa hanya orang Samaria? Menurut pendapat orang-orang Yahudi Yerusalem, orang Samaria tidak mematuhi hukum sebagaimana mestinya. Di antara orang-orang Yahudi ada kecenderungan untuk mematuhi hukum agar dapat memperoleh keadilan. Bagi mereka cukuplah untuk dinyatakan sembuh oleh imam sebagaimana diatur dalam hukum, dan tidak perlu bersyukur atau kembali kepada Yesus. Mungkin inilah alasannya mengapa mereka tidak datang kepada Yesus untuk bersyukur kepada Tuhan atas kesembuhan yang diterimanya. Dalam perumpamaan Injil kemarin, Yesus telah merumuskan pertanyaan yang sama. Haruskah dia berterima kasih kepada hamba karena melakukan apa yang diperintahkan? Dan jawabannya adalah tidak. Orang Samaria mewakili orang yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki jasa atau hak di hadapan Allah. Semuanya adalah kasih karunia Allah dan dimulai dari karunia yang diterimanya sendiri. Ayat 17-19, perkataan Yesus. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya sudah sembuh? Di mana 9 orang lainnya? Apakah tidak ada seorang pun yang kembali untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan kecuali orang asing ini?" Bagi Yesus, bersyukur atau berterima kasih atas rahmat yang diterima adalah cara untuk memuliakan Allah. Bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka juga harus disalahkan karena tidak melaksanakan perintah Yesus? Bagi yang lain, hanya cukup sampai pada imam seperti orang Farisi yang menempatkan ketaatan kepada hukum di atas rasa syukur. Pada titik inilah orang Samaria memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi. Hari ini orang miskin adalah mereka
yang menjalankan peran orang Samaria dan membantu kita menemukan kembali dimensi rasa syukur ini dalam hidup. Segala sesuatu yang kita terima hendaknya dianggap sebagai karunia dari Allah yang datang kepada kita melalui saudara dan saudari kita. Saudara dan saudari terkasih, sambutan yang diberikan kepada orang Samaria dalam Injil Lukas, Yesus menghadirkan orang Samaria sebagai model atau contoh rasa syukur dan kasih terhadap sesama. Ini pasti cukup mengejutkan, karena bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang asing. Mereka tidak dapat memiliki akses di dalam bait Allah di Yerusalem atau berpartisipasi dalam ibadat. Mereka dianggap sebagai pembawa malapetaka. Mereka tidak murni atau tidak suci sejak lahir. Bagi Lukas, kabar baik Yesus ditujukan sejak awal kepada orang-orang dari kelompok-kelompok ini yang dipandang tidak layak atau tidak pantas untuk menerimanya. Keselamatan Allah menjangkau kita melalui Yesus adalah sebuah rahmat semata. Rahmat itu tidak tergantung pada kehebatan diri kita sendiri. Refleksi pribadi bagi kita. Dalam doa, apakah kita pernah bersyukur kepada Allah? Hidup dengan rasa syukur adalah tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu